Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin wa razaqnahum minat thayyibat. فاختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Walaqad bawwa'na bani Israila mubawwa'a sidqin. Sungguh kami telah menempatkan Bani Israel itu mubawwa'a sidqin, di tempat yang bagus. Di tempat yang bagus kalau tafsirannya di sini Asyam wal Misr. Jadi setelah melarikan diri dari Mesir, menyeberang lautan, kemudian berada di Tih. Tih itu tempat yang tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apa, tapi diberi Tuhan makan dengan manna wassalwa, itu burung panggang dan sambalnya. Kemudian kalau malam diturunkan cahaya, ada tiang. Kalau minumnya yang wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar fampajarat min husnata asyrata aina. Minumnya sudah ada mata air. Tapi lama-lama Bani Israel itu bosan, minta tempat, lalu ditempatkanlah di Syam dan Mesir. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri rezeki kepada mereka itu minat thayyibat, dari yang bagus-bagus. Fakhtalafu, tetapi Bani Israel itu ikhtalafu, mereka berbeda. Berbeda itu bi an amana ba'dun wa kafara ba'dun. Sebahagian ada yang lurus tetap beriman, sebahagian lain berubah menjadi orang-orang yang ingkar. Hatta ja'ahumul ilmu, sehingga datang kepada mereka ilmu. Inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun, dan sesungguhnya Tuhan engkaulah yang akan memutuskan antara mereka di hari kiamat pada apa-apa yang mereka itu berselisih. Jadi ini sudah sunnatullah. Manusia itu diberi rezeki, diberi tempat yang nyaman. Cuman ternyata ketika diberi tempat yang nyaman, diberi rezeki yang nyaman, ada yang beriman, bersyukur. Ada yang kafir jadi manusia ingkar. Itu sudah semua seperti itu. Jadi nggak ada bangsa misalnya atau keadaan yang orang itu baik semuaan atau buruk seberataan, tuh kadada. Tuh pasti bercampur kebaikan dan keburukan itu. Jadi minimal kitanya yang berada di jalur yang benar. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tempat yang aman, kita kan di Indonesia misalnya, kita aman,
rezeki alhamdulillah aja ada. Nah, orang yang seperti itu ada yang bagus imannya, rajin ibadahnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang seolah-olah dunia ini sudah kayak surga. Karena apa-apa yang dia inginkan ada, lalu jadi membangkang tuh ada. Ya, biasanya manusia ini kalau diuji Tuhan, doa itu menganduh-anduh. Ya, kalau diuji Tuhan itu, ini asalnya sukses misalnya lah, lalu bebangkrut misalnya, beribadah berdoa itu luar biasa. Nah, Bapak ya sudah aman, tenang, rezeki banyak. Nah, di situ ketahuan mana yang bubujuran baik, mana yang cuman lagi menderita aja sok baik. Itu tuh yang jadi orang yang istimewa itu orang yang innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Orang yang luar biasa itu adalah orang yang berkata Tuhan saya Allah, kemudian mereka istiqamah. Kada peduli dalam keadaan susahkah atau dalam keadaan lapangkah, tetap rajin beribadah lawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang terbalik-balik. Yang paling banyak itu bila dapat bala mandu-anduh doa. Bila aman tentram duit banyak, kada ingat lagi lawan masjid. Jalan ke masjid itu sasatnya. Kemana masjid? Hilang. Berbulan-bulan kada kelihatan, Jumat aja kada kelihatan lagi di masjid. Kemanakah? Kayaknya babaya garing kah pulang? Babaya dicek pembengkakan jantung. Oh ya misalnya, berhimat pulang mandu-anduh berdoa. Nah, maka seharusnya kita itu yang menjadi orang yang dipuji Tuhan yang tadi. Yang innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu. Istiqamah, lagi nyamankah? Lagi kada nyamankah? Lagi sehatkah? Lagi kada sehatkah? Pokoknya tetap aja baik. Nah, itu yang seharusnya. Nah, lalu ada yang buruk, ada yang baik tadi. Kata Allah, inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Yang baik nanti dibalas Tuhan dengan kebaikan di hari kiamat. Yang buruk pun dibalas Tuhan juga dengan keburukan. Jadi itu yang jadi dunia ini kada napa-napa. Kada ada apa-apa dunia ini. Yang kemarin sore kita ceritakan. Abu Dzar Al-Ghifari itu menyikapi dunia itu, beliau bilang, kalau seandainya yang punya rumah ini menyuruh aku tinggal selamanya, maka aku akan menyiapkanlah mata benda di rumah ini. Saya sering mencontohkan, kalau ke Banjar itu kadang-kadang mampir di rumahnya abahnya Sadi. Cuman semalaman aja. Nah, karena sudah tahu semalaman aja, di situ tuh betilamkah? Kada betilamkah, bekursikah, kada bekursikah, betipikah, kada betipikah, bekipas anginkah, kada bekipas anginkah, kada peduli. Kada pacangan lawas juga, isok tulak kayak pulang. Cuma mun seandainya ini ada rumah kosong, pian tempati di rumah ini salawasan. Rumah kita tuh kita tempati salawasan kalau lah. Nah, biasanya kita apai? Pina lapang ruang tamu nukar kursi. Pina panas-panas nukar kipas angin atau nukar AC. Pina kurang mantap dinding ini kasih kaligrafi. Ya kala? Kenapa? Karena pacangan lawas. Nah, itu yang jadi kata Abu Dzar Al-Ghifari. Di dunia ini ternyata kada lawas. Karena kada lawas apa behimat di dunia ini. Dikit-dikit gin cukup aja. Itu yang jadi diantaranya nasihat Nabi kepada Abu Dzar itu.
Wa haffifil himla fa innal aqabata qa'ud. Kamu ringankan beban kamu. Karena jalan ini penuh dengan rintangan. Saya sebetulnya paling sering mengartikan itu dengan yang cocok lawan kita, jangan banyak berdosa. Karena kalau kamu banyak berdosa, nanti kamu kada bisa melalui sirat itu dengan selamat. Bisa gugur ke neraka. Tapi kalau artinya seaslinya, wahaffifil himla itu jangan banyak berisi harta. Karena banyak berisi harta itu ngalihkan hitungannya. Halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Harta itu yang halal ditanyai. Kalau yang haram bang, langsung siksa. Nah, tapi seperti itulah. Jadi orang dahulu itu dunia kada jadi napa-napa. Maka yang paling penting taat. Karena nanti kalau sudah taat di akhirat masuk surga. Baru hadis itu hendak bahagia behimat. Mun di dunia ini ya ala kadarnya aja lah. Jangan sampai yang sekali lagi babaya sudah babaya berduit model kayak sudah menguasai dunia. Kada. Sesugih-sugihnya Tuhan kita di sini nih kalah lawan orang-orang di Eropa sana, di Uni Emirat Arab sana. Ya, rumahnya kadang model kayak kita lagi, kadang-kadang yang sugih-sugih itu berlapis emas. Wah, dapurnya aja kuning, sendok menggarpu kuning. Ada di Indonesia gini, ada yang kayak itu tuh. Jadi ditakuni ini dipakai bemasak ada panci emas, suduk renjing segala begantungan. Kada dipakai kada aja pemandangan aja. Bujur-bujurnya. Nah, tapi sekali lagi kulangi sekaya-kayanya dunia tidak ada artinya. Nah, sudah rancak kita hadis Nabi la maudi'u hasa ahadikum fil jannah hairun minad dunya wa ma fiha. Tempat tongkat kalian di dalam surga. Tempat tongkat tuh diandak. Halus saja kalau tempatnya tuh nah. Model kayak ini ya nah. Di ujung tongkat tuh nah diandak halus ini. Itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Jadi mun orang sudah puas dengan dunia itu rugi, apalagi tertipu dengan dunia. Behimat mencari duit, kada ingat sembahyang. Atau behimat beramal tapi tujuannya dunia, tertipu juga ngarannya. Ini sembahyang Allahu Akbar misalnya. Atau mengajar model kayak aku nih. Hendaknya dunia. Itu rugi hanya. Sekali subhanallah aja berapa pahalanya. Kan waktu Nabi Isra dan Mi'raj itu ketemu malaikat. Ketemu Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim sampaikan kepada umat. Umatmu tuh salam. Jadi kita ini dapat salam Nabi Ibrahim. Udah terkenal juga rupanya Nabi Ibrahim tahu banyak. Kan terkenal umatnya Nabi Muhammad itu. Cuman ada lagi pesan. Di surga ini tanahnya subur dan luas. Maka kalau bahannya hendak menanami, tanami. Bagaimana cara menanamnya? Cukup dengan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sudah ditanam satu tanaman di surga, satu pohon. Cuman pohonnya di surga itu kada kegampangan. Seandainya orang berkuda dengan kecepatan yang paling cepat. Dari ini kan pohon tuh kayak ini, kalau daun-daun itu dari ujung sini yang naungannya itu nah, naungan pohonnya itu sampai ke naungan sebelah itu 500 tahun berkuda, iya kada tembus masih di bawah naungannya. Kayak apa ke pohonnya tuh kada. Itu kira-kira buahnya berapa banyak tuh. Nah, sekecil itu kan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah sudah dapat kayak ini aja nah contohnya aja. Kada usah yang sebesar itu ya. Jika membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
lalu dapat sehektar kebun sawit misalnya nih ya, misalnya aja. Lawan diberi orang 100.000 misalnya. Ikan pilih mana? Nyata ya sawit ya kalau lah. 100.000 kan sedikit. Itu kalau yang nampaknya sawit. Bagaimana kalau dengan pohon yang di sorga tadi? Yang 500 tahun, 500 tahun itu bisa mengelilingi dunia kayaknya ya. Jadi kalau ada orang beramal lalu yang dia kejar dunia itu tertipu juga. Ada yang begawi behimat kada bahasa sembahyangan ada, tertipu juga lawan dunia. Ada juga yang beramal tapi tujuannya dunia, tertipu juga. Mudah-mudahan kita nih selamat. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika." Kalau seandainya engkau hai Muhammad ragu-ragu dengan apa yang kami turunkan kepada engkau dari kisah-kisah ini, fas'alil ladzina yaqra'unal kitab. Kamu boleh tanya kepada orang-orang yang membaca kitab Taurat. Tanya aja situ kepada pendeta-pendeta. Min qablika, yang mereka itu orang yang diberikan kitab sebelum engkau. Jadi Tuhan bilang kalau engkau ragu-ragu, cuma Nabi Muhammad itu kan dia dapang ragu-ragu sedikit juga pun. Lalu ketika ayat ini turun, fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la asyukku wa la as'alu. Aku kada sedikit pun ragu dan aku kada mungkin bertanya. Ini Tuhan sudah mengabarkan orang Bani Israel tuh kayak ini kisahnya. Kan Nabi Muhammad itu diantaranya. Kenapa Nabi Muhammad itu ditakdirkan Tuhan jadi ummi? Arti ummi itu kada bisa membaca, kada bisa menulis. Karena Nabi itu sering sekali nanti menyampaikan Quran. Yang Quran itu diantaranya ada cerita. Kalau Nabi itu bisa membaca, bisa menulis, jangan-jangan yang disampaikan Nabi ini karena dia banyak membaca, dia tahu sejarah, itu yang dia kisahkan. Tapi karena Nabi kada pernah sekolah, di mana ini datangnya tahu samuan kisah. Nah, itu lalu membuktikan bahwasanya yang turun kepada Nabi Muhammad itu benar-benar wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya aja. Cuman jar Tuhan lagi baca salawan Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu juga dengan kisah ini, kamu takuni ya. Mun Nabi itu kada pacangan ragu-ragu sedikit juga pun. Laqad ja'akal haqqu mir rabbika, sungguh telah datang kepada engkau kebenaran dari Tuhan engkau, fala takunanna minal mumtarin, maka jangan sampai engkau menjadi orang yang ragu-ragu. Wala takunanna minal ladzina kadzdzabu biayatillah, dan kamu jangan sampai menjadi orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah, fatakuna minal khasirin, dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Tapi sebetulnya Allah mengkhitab Nabi Muhammad, bukan Allah mengkhitab itu apa? Membicarai Nabi Muhammad. Itu kira-kira tahu nggak bahwasanya Nabi Muhammad itu yakin seyakin-yakinnya dengan Allah? Tahu kalau orang Allah yang ciptakan Nabi Muhammad, masa Allah kada tahu? Ini orang ragu-ragu kah benar? Nah, ini bukan Nabi Muhammad sebetulnya. Yang dikhitab itu kita. Yang disuruh itu kita. Amun ikam kada percaya lawan kisah, ikam boleh takuni orang-orang bahari. Nah, kemudian kalau sudah datang kepada kamu kebenaran, kamu jangan ragu-ragu. Kemudian kamu jangan sampai seperti orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat Allah. Kita nih seberataan, jangan bujur juga ke Quran tuh. Kada boleh. Harus yakin seyakin-yakinnya. Kalau kita meragukan dengan Quran, maka kita pasti akan termasuk jadi orang-orang yang rugi. Ya, kadang-kadang di dalam Quran itu yang disuruh Nabi Muhammad, tapi sebetulnya yang disuruh kita. Misalnya, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Hendaklah engkau hai Muhammad minta ampun bagi dosa-dosamu
Pertanyaannya memang Nabi Muhammad berdosa? Nabi Muhammad kada berdosa. Yang berdosa itu siapa? Kita. Fastaghfir li dzambika, minta ampun engkau hai Muhammad bagi dosa-dosamu. Lalu ditambah walil mu'minina wal mu'minat, minta ampun juga engkau untuk dosa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Itu tuh yang jadi kita itu habis sembahyangan, habis berdoa itu astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Wastaghfir li dzambika itu minta ampun untuk dosamu. Astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minatnya yaitu astaghfirullah li walil mu'minina wal mu'minat. Ada li-nya berdahulu, untukku dan untuk orang beriman laki-laki dan perempuan. Nah, kalau sudah beristighfar, dosa-dosa diampuni. Kalau dosa-dosa diampuni, tidak ada penghalang untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena yang maulah orang mati su'ul khatimah yang kemarin. Fir'aun itu hendak mengucapkan la ilaha illallah kada kawa. Inya hanya bilang amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Aku beriman aja dah. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Itu kan kemarin. Itu kenapa kada kawa? Karenanya nakal. Maka orang yang beriman itu kalau inya berdosa lalu inya beristighfar, berarti dosanya diampuni. Kan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Nah, karena diampuni kada ada lagi penghalangnya mati husnul khatimah. Habis beristighfar lalu ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allahu bi husnil khatimah. Kemudian jaku ditutup dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu 3 kali itulah yang biasanya diijazahkan di pesantren-pesantren itu dengan talqin zikir. Nah, itu diambil dari pertanyaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, dullani ala aqrabi turukin ilallah wa ashaliha ala ibadillah wa afdaliha indallah. Beritahu kepadaku dengan amalan yang paling dekat. Jadi amalannya itu aqrabu turukin, paling pendek jalan. Artinya kalau usah banyak-banyak amalannya, pendek aja. Cuman walaupun pendek, ditambah lagi wa ashaliha, paling gampang. Sudah amalannya dikit, mudah pulang. Tetapi wa afdaliha indallah, tapi afdal. Nah, ketika itu lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali alaika bimudawamati dzikrillah. Kalau ikam hendak amalannya gampang, ringkas, tapi afdal, itu ikam harus berzikir lawan Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Imam Ali bertanya lagi, ma fadilatu dzikri wa kullun nas zakirun. Apa garang istimewanya berzikir? Bukankah semua orang berzikir? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah wa ala wajhil ardi man qala Allah Allah. Kiamat tidak akan pernah terjadi kalau masih di bumi ini ada orang yang mengucap Allah Allah. Nah, lalu Sayyidina Ali bertanya lagi, kaifa azkuru? Bagaimana caranya aku berzikir? Nah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ghammid ainaika, pejamkan 2 matamu, wasma' minni salasa marrat, lalu kamu dengarkan apa yang aku ucapkan. Aku akan mengucapkan 3 kali. Tsumma qul salasa marrat, kemudian kamu ucapkan seperti apa yang aku ucapkan 3 kali juga.
Lalu Rasulullah berkata, la ilaha illallah. Itu hadisnya, mughammidan ainaihi rafi'an sautahu. Waktu itu Nabi memejamkan mata dan Nabi meninggikan suaranya. Jadi kalau berzikir yang terakhir itu bekijim, bacanya nyaringi. Jangan imam aja nyaringi ikam nyaringi coba. La ilaha illallah. Jangan imam nyaring. La ilaha illallah. Pindah husuk banget. Tuk ulangi. Nabi mughammidan ainaihi rafi'an sautahu. Nabi memejamkan kedua matanya, tanda konsentrasi. Rafi'an sautahu, menyaringkan suara dan memanjangkan, supaya di dalam hati itu bisa mengingatkan yang pertama, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. Yang kedua, sama nyaring, pejamkan mata, supaya di hati mengatakan la maqsuda bihaqqin illallah, tidak ada yang dituju. Berarti ikhlas, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Ibadah yang kamu lakukan untuk siapa? Untuk Allah. Itu yang kedua. Pertama, orang harus beribadah, ibadahnya harus karena Allah. Kemudian yang ketiga, dibaca panjang dan nyaring, karena di dalam hati la maujuda bihaqqin illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah. Pada hakikatnya kita tidak ada, amal kita pun tidak ada. Orang kalau kadang merasa beramal, mungkinkah sombong? Tidak. Orang kadang merasa beramal, mungkinkah ujub? Kada mungkin. Itu tuh yang jadi jar tarekat itu nanti mencabut sifat-sifat mazmumah, mencabut sifat-sifat tercela. Kayak mana sifat tercela itu bisa hilang dari dalam hati? Karena memang orang itu kadang merasa, amun ikam pintar, lalu merasa pintar, muncul kada sombong. Muncul sombong kalau ikam merasa pintar. Tapi kalau ikam merasa aku ini kada pintar, ini cuman pemberian Tuhan, kada mau sombong. Ikam kaya raya, merasa itu semua milikmu, itu bisa muncul sombong. Tapi kalau kamu merasa ini titipan Tuhan, kada mau sombong. Karena kamu nggak ada harta, kamu nggak ada semua pemberian Tuhan. Kamu mau ajar muridnya berjuta-juta, jangan beribu-ribu lagi misalnya. Tapi kamu sadar, kamu kalau tidak ditakdirkan Tuhan, berilmu lalu jadi guru yang diterima oleh orang lain, itu ikam kada jadi napa-napa. Kalau seandainya nih orang yang berjuta-juta itu ditakdirkan Tuhan kada ketujuh lawan ikam, biar sebaik-baiknya ikam, tetap aja kan ada juga orang yang duduk menuntut ilmu ikam. Berarti semuaan Allah. Nah, karena semuaan Allah, kada ada lagi merasa ujub, takabur, sum'ah. Jadi bila merasa kada punya, itu juga sifat tercela itu bakhil. Bakhil sifat tercela kalau ikam merasa bahwasanya harta yang ada pada diri kamu itu bukan harta kamu, harta Tuhan, maka kamu akan melaksanakan apa yang Tuhan suruh, kan kayak itu. Biar Tuhan impakkan sebahagian, impakkan. Lain ampunmu juga. Tapi bila merasa memiliki, wah sayangnya aku nih, itu tuh yang jadi pelit. Nah, itu karena la maujuda bihaqqin illallahnya kurang mantap. Bahwasanya tidak ada yang ada kecuali hanya Allah. Kita terkadang merasa kita ada, kita punya ilmu, kita punya amal, kita punya harta, kita punya kehormatan, kita. Padahal seharusnya kitanya nggak ada. Itu caranya aja, pandirnya nyaman aja bang. Melaksanakan di dalam hatinya itu makanya diulang-ulang. Kada hari ini diingatkan, besok diingatkan lagi bahwasanya yang la maujuda bihaqqin illallah. Maka ulang sekali lagi, kita harus beribadah, la ma'buda bihaqqin illallah,
Kita harus ikhlas karena tidak ada yang dituju kecuali Allah. Nanti yang ketiga, kita benar-benar tidak ada, yang ada cuman Allah. Maka tiga itulah yang disebut dengan syariat, tarikat, hakikat. Syariatnya anta budah, kamu menyembah kepada Allah. Tarikatnya antaksidah, kamu bermaksud Allah. Kalau hakikatnya antasyahadah, bahwasanya kamu menyaksikan Allah. Kamu kadang lagi menyaksikan diri kamu, tapi kamu sudah menyaksikan Allah. Itu yang jurang syariat, tarikat, hakikat. Nah, kalau tiga-tiganya itu ada, ikam kawa sudah dianggap sebagai orang yang makrifat kepada Allah. Jadi kalau ada titel Sahibul Fadilah, misalnya ini orang punya keistimewaan, Al-Arif Billah, orang yang kenal dengan Allah. Makrifat artinya. Makrifat dengan Allah itu dia menyembah ke Allah. Berarti orang yang makrifat itu sembahyang kada? Sembahyang. Kemudian sembahyangnya itu tujuannya karena Allah, itu orang makrifat. Kalau sembahyangnya karena duit itu bukan makrifat. Belum makrifat itu. Biar sembahyang terus, tapi karena duit. Jadi orangnya sembahyang itu ibadah ngarannya. Nah, kemudian tujuannya Allah ikhlas, itu tarekat ngarannya. Lalu ujung-ujungnya inya kada merasa bahwasanya inya yang sembahyang, inya kada merasa bahwasanya inya yang ikhlas, inya kada merasa bahwasanya inya yang punya ilmu, inya kada merasa bahwasanya inya yang punya amal. Itu ngarannya yang tadi hakikat. Bila tiga itu jarko ada, maka disebutlah orang itu makrifat billah. Jadi mau belajar ilmu makrifat, ujung-ujungnya rajin beramal, ikhlas, kadang merasa bahwasanya ikam yang punya amal. Tapi mau merasa punya amal, apalagi merasa punya amal pembanyaknya pada orang. Kan berapa kali garang mengaji sehari? Mun aku nih bulan Ramadan ini aja udah 13 kali khatam ngajar. Bayangkan, aina bila ujung Ramadan 15 kali khatam. Wah nikam 3 khatam. Nah, itu merasa punya amal ngaranna. Ikam bersalawat berapa kali bersalawat? 100. Astagfirullah 100. Baik peraya 100. Minimal 3.000 walai. Oh. Kan merasa punya amal. Ikam berzikir berapa kali berzikir? 100 bang, pas sembahyang subuh. Aduh. Banyaki. Ini namun aku nih kada suah kurang pada 3.000. Oh jar. Nah itu amalnya sudah, ikhlasnya kada tahu lagi. Cuman masih merasa dia yang punya amal. Itu kalau ibaratnya itu hakikatnya belum lagi. Ibaratnya aja bang, belum kawal lagi mengaku sebagai orang yang makrifat billah. Apalagi sembahyang masih balang kambingan, mengaku makrifat billah. Sembahyang balang kambingan, sembahyang subuh jam seini, ini jam seini nih, hanya sembahyang subuh. Bapak bangun, astagfirullah, kesiangan, sembahyang, mengaku makrifat billah juga. Ada juga yang bapak sudah kesiangan, takdir Tuhan jar aku kada sembahyang hari ini. Sajurkan aja kada sembahyang. Tambahnya makrifat apanya gitu. Ini makrifat yang berkitab lah. Amun makrifatan tuh aku tapi tahu juga. Kadang-kadang aku diunjuki kan beberapa kali diunjuki buku ujar kitab berencong tapi fotokopian. Tulisannya Indonesia, ada tahu juga aku meleman kitab berencong. Kalau yang tadi itu aku kesahakan tadi itu di awal-awal kitab hikam ada tuh cerita yang tadi yang asyariatu an ta'budahu wat tariqatu an taqsidahu wal haqiqatu an tashhadahu. Itu ada di awal-awal mukaddimah di kitab hikam Ibnu Athaillah. Sekarang cakai sudah mendengar hikam ya Allah. Cuma judulnya aja.
Baca kan semuanya. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita jangan jadi orang yang ragu-ragu dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maksud ragu-ragu itu bukan ragu-ragunya dari Qur'annya, ragu-ragu dari cerita Qur'an. Misalnya cerita Qur'an, ikam kalau inya beribadah bagus, sembahyang bagus, misalnya rezekimu gampang. Itu kan Qur'an yang bilang. Yang wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa misalnya. Itu kan Quran. Jadi jangan sampai ikan berpikir, bah, amun aku sembahyang terus kadang-kadang ku tutup toko, kada perjekian kayaknya. Itu ikan ragu-ragu ngarannya lawan Quran. Yang yakin lawan Quran, kada apa-apa, tutup aja ini waktunya. Pokoknya waktu sembahyang, urusan rezeki. Ujar Allah, kalau ikam beres lawan aku, beres juga kayaknya urusan ikam. Kan kayak itu. Ujar bos ikam. Ikam pokoknya datang aja jam sekian lawan aku. Wah, jarmun aku datang lawan bosku, ada gawian gua kada beres. Itu ikam kada percaya lawan bos ikam ngarannya. Amun ikam percaya lawan bos ikam, ikam kada peduli yang lain. Ini bos besar ini. Sekali datang aja ini bisa dapat gana. Kan kayak itu. Maksud yang kita ragu-ragu tadi, walaupun yang dikhitab Nabi Muhammad, tapi sebetulnya kita ya, itu yang sekali lagi, kalau apa yang diceritakan Quran, kita kada boleh ragu-ragu. Walaupun mungkin secara dunianya, kan kalau kita sembahyang gitu ya, otomatis kalau kada ada berganti, bini kada ada, mengganti jaga toko, otomatis kita tutup. Logikanya, kalau ada orang belanja, kada jadi. Otomatis berkurang rezeki, itu logikanya. Tapi kan Tuhan bisa mengatur rezeki itu. Biar aja bukanya kartapi lawas. Cuman lagi buka itu banyak orang belanja daripada ungut aja taruh di situ. Atau beberkah, babaya imbah dapat, kita tenang, bahagia. Ada juga orang dapat banyak, tapi diambil Tuhan juga dengan cepat. Babaya dapat banyak, atau kumpul 100 juta. Babaya ke dokter check up, ujar dokter harus pasang ring. Berapa juta dokter? 30 juta aja. Wajarnya aja itu. 30 juta habis. Sekalinya ringnya itu babaya dicek pulang, tertutup pulang. 30 juta aja pulang. Kada lawas habis sayang 100 juta. Nah, itu ngarannya kelihatannya ada tapi sebetulnya basa-basi aja dapat duit 100 juta ya ujung-ujungnya. Cuman untuk masang ring aja. Ikam kalau usahain banyak-banyak 100 juta. 10 juta aja Tuhan. Cuman jantung aman. Kada pasang, kan kada keluar. Itu contohnya aja lah. Nah, tapi sekali lagi kalau Quran menceritakan apa yang diceritakan Quran, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna al ikhlas bi talabil ilmi wa nashrafi jami' ta'at bi rahmatika arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Internal closing.